15 gol di 5 pertandingan terakhir. Total XG 12,98 di 5 pertandingan terakhir. Itulah catatan impresif Malut United sebelum ketemu Persib. Tapi catatan-catatan tersebut tidak berlaku untuk kokohnya pertahanan Persib. Ya, Persib Bandung berhasil menang dengan skor 2-0 lawan Malut United. Seperti apa analisa pertandingannya kita diskusikan di video ini. Oke, let's break it down. Kalau di preview Malut dan Persib lawan Malut di video sebelum ini, ada pertanyaan, apakah lini serang Malut yang segitu superiornya masih berlaku ketika ketemu pertahanan yang sangat kokoh dari Persib Bandung? Dan jawabannya sudah jelas, lini pertahanan Persib benar-benar nggak bisa ditembus sama lini serangnya Malut United. Tidak ada gol, jangankan gol ya, jadi on target aja 0 kalau menurut data dari SofaScore gitu ya. 0 on target, XG-nya pun cuma 0,24. Jadi secara hasil tidak ada gol, secara performa pun cuma 0,24 nih nilai XG-nya Malut, yang biasanya kan 5 pertandingan terakhir itu totalnya 12,98. Berarti rata-rata sekitar 2 sekian gitu ya. Berarti harusnya ada 2 sampai 3 gol setiap pertandingan. Ini sama sekali nggak ada, bahkan Fantastic Four-nya nih memang Yaakob Sayuri nggak main ya. Ciro, DDS, Tyron sama sekali tidak ada shots. Jangankan shots on target ya, tidak ada shots. Jadi memang di pertandingan kemarin Persib benar-benar bisa menghentikan serangan Malut United secara sistem gitu. Nah, yang menarik dari pertandingan Persib melawan Malut itu mulai dari pemilihan pemain dari Persib. Di pertandingan kali ini Persib memasang 4 back asing semua. Di kanan ada Putros, di tengah ada Matrikardi dan Julio Cesar, dan di kiri ada Federico Barba. Tujuannya apa? Kalau dari analisa saya ada 2 hal. Yang pertama, striker Malut DDS itu punya strength, punya power yang sangat kuat gitu ya. Oleh karena itu dibutuhkan Julio Cesar di situ. Julio Cesar sebagai yang mengawal ketat David Da Silva, dan ini bukan peran pertamanya Julio Cesar. Memang ketika lawannya itu adalah striker-striker yang punya power yang kuat gitu, biasanya Julio Cesar yang dipakai. Sebelumnya pada saat melawan Lion City Sailor, Anderson Lopez itu dijaga oleh Julio Cesar. Di Liga Indonesia ketemu dengan Boris Kopitovic-nya Bali, itu juga Julio Cesar, dan Julio Cesar selalu bisa deliver untuk hal tersebut. Nah, alasan yang kedua adalah karena Persib itu nggak mau mengulangi kesalahan seperti di pertandingan pertama. Persib tahu Malut United akan melakukan high press di lini pertahanannya Persib gitu ya, terutama pada saat goal kick. Nah, oleh karena itu Persib memasang 4 back ini yang semuanya itu nyaman dengan bola, yang mereka itu tenang ketika ada pressing dari lini serangnya Malut United, dan itu berhasil. Malut masih melakukan hal tersebut gitu ya, press. Jadi secara defensifnya Malut itu di fase pertama di lini depannya itu melakukan pressing ketat terhadap back-backnya Persib. Nah, back-backnya Persib 4-4-nya nih itu punya ketenangan dalam memainkan bola, sehingga pressing itu berhasil dipatahkan gitu. Nah, memang resikonya adalah U23-nya nih yang biasanya adalah Kakang, kali ini diganti oleh Robi, dan posisi Robi pun jadi sayap kanan gitu ya. Pasti ada harganya ya, pada akhirnya memang lini serangnya Persib jadi berkurang lah gitu ya, tapi secara lini pertahanan benar-benar tidak tergoyahkan, baik itu untuk menghalau serangan maupun pada saat dapat pressing dari striker-strikernya Malut yang secara pressing sangat bagus gitu. Malah rencana awalnya Malut yang mau memutus serangan Persib dari awal gitu ya, membuat Persib tidak nyaman. Kan kalau di pertandingan pertama itu di pressing, bolanya banyak ke Teja gitu ya, Tejanya delivery bola jauhnya juga kurang bagus, akhirnya bola berhasil diambil oleh Malut. Tadi sini tuh enggak, pressingnya tetap terjadi, tapi pressingnya itu berhasil dipatahkan oleh para pemain Persib, dan Persibnya malah bisa progresi gitu, karena pemain-pemain Malutnya setelah pressing kan pasti ada space di belakang mereka yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Persib gitu. Pemilihan pemain Malut pun menarik. Di tengah itu biasanya ada 2 gelandang bertahan dan 1 gelandang serang. Biasanya Tyron ya gelandang serang. 2 gelandang bertahannya itu biasanya Angulo, dan misalnya U23-nya di situ bisa pakai Rido Syuhada gitu ya, atau dengan Manahati Lestuset. Nah, ini kemarin 3 gelandang tengahnya itu adalah tipe yang gelandang bertahan semua nih, Angulo, Manahati, dan juga Rido Syuhada. Bahkan
di atas lapangan, Ridho Syuhada ini pada saat bertahan ya, pada saat out of possession, Ridho Syuhada itu bertindak sebagai back kiri. Jadi Malut bermain dengan 5-4-1 gitu ya. Tiga back tengahnya itu Syafruddin Tahar, Gustavo Franca, dan juga Nilsson. Di kirinya Ridho Syuhada, di kanan ada Igor Inocencio gitu. Nah, dampaknya apa? 5-4-1 gitu ya. Nah, 4 di tengahnya pun bukan 4 yang kompak gitu ya, yang memenuhi lini tengah gitu. Sehingga di tengah itu cuma ada Manahati sama Angulo. Ada 2 di tengah lawannya. Lini tengahnya Persib itu kan ada 3, ada Tom Hai, ada Adam Alis, dan juga Eliano. Nah, tapi memang kelihatan Persib juga nggak mau gegabah nih, karena bisa jadi itu trap juga nih. Bisa jadi memang Malut itu membuat Persib bisa sengaja cepat progresi gitu ya, untuk segera kemudian bolanya direbut dan dilakukan counter attack. Dan mungkin rencana Malut itu ya, dia bermain bertahan dulu, ketika bola berhasil direbut, bola langsung dikirimkan kepada Ciro dan juga David da Silva gitu ya, sebagai 2 tujuan utama dalam melakukan attacking transition gitu. Dan di sini juga peran dari Eliano dan Tom Haye gitu ya, termasuk Adam Alis juga, bagaimana mengatur tempo. Mereka nggak terlalu sering untuk langsung progresi gitu ya. Mereka tahu kapan harus progresi, kapan harus reorganize lagi gitu. Apalagi Persib di lini serangnya kali ini lebih berkurang lagi nih kekuatannya gitu, karena di kanan tadi ada Robby Darwish ya, yang secara naturalnya dia bukan pemain menyerang sebenarnya, dan di posisi nomor 9 pun lagi-lagi Bojan belum bisa menggunakan Andrew Jung selama 90 menit, apalagi Ramonnya sama sekali nggak main ya, masih cedera. Lagi-lagi harus menggunakan William Barros, dan kelihatan William Barros itu memang nggak nyaman sebagai pemain nomor 9 gitu. Dia itu tipe striker yang lebih seneng attack half space gitu, bukan di central corridor. Jadi pada akhirnya ya, ketika Persib sudah berhasil melakukan progresi yang baik gitu ya, ketika di attacking third-nya pada akhirnya mentah lagi. Tidak banyak peluang tercipta di babak pertama gitu. Nah, tapi ya Persib berhasil mendapatkan satu penalti ya, gol dari penalti, yang proses penaltinya pun diawali dari kalah jumlahnya Malut di lini tengah 2 lawan 3 tadi gitu. Jadi ketika 2 lawan 3, otomatis ada satu pemain yang tidak dijaga oleh pemain Malut. Sebelum terjadinya penalti gitu ya, Adam Alis dan Eliano-nya dijaga oleh 2 lini tengahnya Malut gitu, oleh Manahati dan Angulo. Tom Haye-nya bebas, karena memang di pertandingan kali ini Tom Haye lebih banyak turun ke bawah gitu untuk meminta bola ya. Lebih banyak nggak dijaga malah sebenarnya pada akhirnya Tom Haye di pertandingan kali ini, sehingga leluasa dia dalam melakukan progresi. Jadi awalnya Haye yang bebas gitu ya, lalu Manahati coba untuk pressing Haye bisa memberikan umpan. Akhirnya Eliano bebas dengan space di depannya gitu. Akhirnya dia memprogresikan bola ke Beckham, dan Beckham melakukan crossing, dan di situ Robby Darwishnya dilanggar. Penalti untuk Persib dieksekusi dengan baik oleh Tom Haye, 1-0 untuk Persib. Nah, di babak pertama pada akhirnya cenderung tidak banyak peluang, baik itu untuk Persib maupun untuk Malut. Kalau dari Persib ya, progresinya berhasil, tapi pada saat attacking third-nya itu kesulitan. Nah, dari sisi Malutnya sendiri, pada akhirnya mereka benar-benar teredam gitu. Pada saat build up pun pemain Persib langsung melakukan high press kepada back-backnya Malut, dan melakukan man-to-man marking terhadap lini tengahnya Malut gitu ya, terhadap Manahati, terhadap Angulo, sehingga Franca nih yang biasanya megang bola di belakang mau nggak mau harus langsung melakukan direct ball ke depan, baik itu mengarah ke David da Silva ataupun menempatkan bola ke belakang lini pertahanannya Persib. Nah, tapi ya itu udah diantisipasi sama Persib, memang tujuannya itu press ke depan biar mereka langsung melakukan direct ball, dan di belakang Barba, Matricardi, Julio Cesar, Frans Putros melakukan tugasnya dengan baik sehingga teredam. Selain itu mungkin rencana awal Malut pun tadinya mau bertahan dulu gitu ya, lalu melakukan serangan balik, tapi itu juga gagal karena Persibnya dalam melakukan progresi benar-benar berhati-hati. Kalau dirasa terlalu beresiko, itu lebih baik dikembalikan lagi, disirkulasikan lagi gitu ya. Selain itu, ketika pun bola berhasil direbut oleh Malut United, para pemain Persib sangat baik dalam melakukan counter press, atau ketika counter pressnya dirasa nggak bisa gitu ya, pemain Persib tidak segan-segan melakukan tactical foul, yang itu langsung menghentikan serangan dari Malut United, dan tim Persibnya bisa bertahan secara struktur lagi ke belakang. Nah, di babak kedua ada pergantian pemain, Robby Darwish langsung diganti oleh Andrew Jung. Andrew Jungnya di posisi nomor 9, William Barrosnya ke sayap kanan gitu. Nah, ini membuat attacking transition Persib itu lebih bisa berjalan, karena Andrew Jungnya bisa sebagai hold up striker, atau ketika Persib mendapatkan bola langsung diberikan kepada Andrew Jungnya nahan sejenak untuk bisa disirkulasikan lagi kepada lini tengah untuk progresi bisa dilanjutkan gitu. Ada beberapa
progres juga yang tercipta, attacking transisinya berjalan dengan baik gitu ya. Cuma lagi-lagi di attacking third-nya masih perlu perbaikan lah, terutama memang catatan untuk William Barros kelihatan di sini itu kelihatan dia nggak pedenya nih. Lalu sekitar menit 55 Persib langsung melakukan tiga pergantian. Julio Cesar diganti karena cedera ya. Julio Cesar diganti Dewangga sehingga Barbanya ke tengah, Dewangga jadi kiri, lalu Beckham diganti oleh Berginho dan Adam Ales diganti oleh Lucho. Malutnya merespon karena posisi tertinggal. Henry Susilo pelatihnya Malut mungkin merasa harus mengejar, akhirnya Malut kembali ke formasi yang biasa mereka lakukan 4-2-3-1. Tyron masuk menggantikan Ridho Syuhada, jadi Taufik Rustam dimainkan sebagai bek kiri gitu ya. Lalu di tengahnya ada Tyron, Angulo dan juga Manahati Lestusen. Jadi formasi khasnya Malut lah gitu. Apalagi dilanjutkan pergantiannya di menit ke mungkin 70-an ya. Angulonya diganti oleh Lucas Cardoso yang secara distribusi bola lebih baik. Jadi Malut punya dua pemain nih yang distribusi bolanya bagus. Ada Tyron Del Pino, ada juga Alan Cardoso gitu. Nah, Malut bermain seperti biasa, melakukan serangan gitu ya, melalui sisi sayapnya mereka. Di pertandingan kali ini yang kelihatan adalah mereka melakukan overload di sisi kiri, karena di sisi kiri tadi ada, Freds juga masuk. Lalu back kirinya ada Taufik Rustam. Jadi sisi kiri memang lebih attacking lah gitu. Ada Taufik Rustam, ada Freds, dan Lucas Cardoso juga sering masuk ke sisi kiri gitu. Jadi overload di sisi kiri sekaligus isolate Ciro di sisi kanan. Jadi mereka menyerang antara melalui sisi kiri dengan overload itu gitu ya, atau melakukan switch ke sisi kanan di mana tujuannya adalah satu lawan satunya Ciro melawan back kirinya Dewangga gitu ya. Tapi ya secara umpan juga kurang bagus sehingga nggak ada tuh momen di mana Ciro itu satu lawan satu melawan Dewangga mencoba melewati dan melakukan eksekusi gitu. Jadi teredam juga, apalagi memang terbantu dengan pertahanan Persib yang sangat baik. Di tengah pada saat middle blocknya itu Persib bertahan dengan numbers. Jadi ketika pemain Malut melakukan kombinasi di tengah gitu ya, pemain Persib itu sebisa mungkin unggul jumlah. Nah, itu diperlukan peran dari sayap-sayap Persib untuk ikut bertahan. Dari William Barros, di kiri juga dari Berginho. Nah, ini catatan bagus nih untuk Berginho. Sekarang itu benar-benar fasih nih Berginho dalam membantu pertahanan. Kalau dulu sih nggak ini ya sulit lah Berginho dalam bertahan. Kalau sekarang itu dia udah benar-benar kelihatan mau untuk bertahan. Ada momen juga ketika Malut menyerang melalui kanan, apalagi Igornya juga ikut naik gitu ya. Nah, di situ dituntut bagaimana Berginho juga membantu Dewangga untuk turun, dan itu dilakukan oleh Berginho. Jadi praktis Malut walaupun kembali ke permainan seperti biasanya, tidak banyak peluang juga tercipta. Dan memang di pertandingan kali ini pun attacking transitionnya Persib itu justru lebih banyak yang reorganize, nggak banyak yang langsung melakukan counter attack gitu. Persib juga nggak mau istilahnya main transisi, berbalas transisi lah dengan Malut United, karena itu beresiko juga. Jadi setelah merebut bola, lebih seringnya Persib itu langsung memainkan bola lagi lah, back pass lagi, sirkulasi lagi, yaitu tujuannya untuk menurunkan tempo juga lah gitu ya. Dan itu berhasil, strategi tersebut berhasil untuk meredam serangan Malut sampai benar-benar tidak ada peluang berbahaya yang dilakukan oleh Malut. Hanya satu catatannya ya, hanya satu peluang berbahaya dari Malut adalah peluang dari Freds Butuan. Itu juga sama, diawali dengan overload di sisi kiri, lalu Malutnya melakukan switch ke sisi kanan, lalu akhirnya Igor melakukan crossing ke tiang jauh, dan di situ memang ada sedikit lack of focus dari William Barros ya dalam melakukan man-to-man marking terhadap Freds Butuan. Fredsnya akhirnya bebas, tidak tanpa pengawalan, tapi eksekusinya kurang bagus. Memang di catatan SofaScore sih shot on targetnya 0. Memang ada peluang di mana Gustavo Franca ya dapat crossing dari Cardoso, melakukan sundulan, ditepis oleh Teja, tapi itu kayaknya tidak tercatat karena lebih dulu offside. Saya lihat replaynya memang terlihat Gustavo Francanya sudah offside, jadi itu tidak dihitung sebagai shot on target. Ya, ketika Malut bermain dengan seperti biasa gitu ya, dengan lebih menyerang ketimbang di babak pertama, otomatis ada resikonya juga. Lini pertahanan lebih terbuka, dan itu yang dimanfaatkan oleh Persib. Ya, apalagi Bojan juga pergantian pemainnya juga cukup tepat gitu ya. Tadi memasukkan Berginho yang samalah seperti Beckham, dia jago dalam duel 1 lawan 1 atau 1 lawan 2 pun dia masih bisa menang gitu ya. Akhirnya dia bisa menahan bola, berpenetrasi, dan akhirnya memberikan umpan kepada Sadil Ramdhani yang baru masuk dan langsung menciptakan
gol. Nah, jadi itu juga mungkin kenapa jadi alasan kenapa Malut juga nggak mau main seperti biasanya Malut gitu ya di babak pertama, karena ya ini tadi ketika dia main seperti biasa, lini serangnya mungkin meningkat, dan memang meningkat ya dibanding babak pertama dengan adanya Tyrone, dengan adanya Lucas Cardoso, distribusi bolanya lebih baik. Nah, Malut nggak mau main ini dari awal karena dia tahu Persib juga bukan tim yang bisa ditantang untuk itu gitu. Kan kalau misalkan Malut itu punya seolah-olah ya punya prinsip bahwa boleh saya kebobolan tapi mencetak gol harus lebih banyak daripada lawan gitu. Nah, di Persib itu kayaknya nggak bisa digituin karena ya resikonya besar, dan terbukti dari golnya Sadil Ramdhani. Oke, itu jadi 3 poin lagi untuk Persib. Sejauh ini masih bagus ya rekornya Persib, mudah-mudahan bisa dipertahankan juga. Selanjutnya Persib akan menghadapi Ratchaburi di ACL tuh 2 pertandingan melawan Ratchaburi. Itu juga nanti akan kita coba analisa baik preview maupun setelah pertandingannya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.